Iya, Ci. Good. Proposal penelitian kali ini akan disampaikan oleh teman kita, Arnisa, dari Prodi Kimia. Arnisa akan menyampaikan praktisnya proposal penelitian tentang uji aktivitas inflamasi beberapa fraksi tanaman patah tulang. Ini merupakan salah satu contoh sederhana sebuah proposal penelitian yang coba dirancang oleh salah seorang mahasiswa. Disilakan, Arnisa. Salam literasi merdeka. Welcome. Sebentar, Arnisa, boleh kameramu dikasih kelihatan? Tolong kelihatan wajahmu itu cuma yes. Nah, asik. Good. Lanjut, sayang. Jadi selamat pagi seluruh teman-teman yang saya hormati, Enci yang mengajar bahasa Indonesia sebagai dosen bahasa Indonesia pada saat ini dengan seluruh teman-teman yang ada. Pada saat ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul uji aktivitas antiinflamasi beberapa fraksi tanaman patah tulang atau nama latin yaitu Euphorbia tiruchalli. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan yang ada yaitu 1.1 latar belakang yaitu Indonesia. Nah, kita ketahui bersama di Indonesia banyak sekali penyakit yang ada di Indonesia, termasuk yaitu penyakit patah tulang. Selanjutnya kita ke inflamasi. Apa sih inflamasi itu? Inflamasi adalah suatu usaha tubuh untuk merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan. Pada inflamasi, kita ketahui bahwa menurut Katsum pada tahun 2002, memiliki dua antiinflamasi non-steroid, yaitu AINS, dan yang kedua yaitu kortikosteroid. Nah, pada inflamasi saat ini kita melakukan pakai metode induksi keragenan, dan yang menjadi uji coba kita pada saat ini yaitu tikus putih. Nah, teman-teman, yang kita ketahui bahwa bersama tanaman obat yang kita ketahui banyak sekali di Indonesia yang kita ketahui. Nah, salah satu contohnya yaitu tanaman obat patah tulang. Pada tahun 2011 yang diusulkan oleh Julianus, tanaman patah tulang memiliki getah yang bersifat toksik. Nah, toksin dari bahasa Yunani kuno adalah sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup, kecuali zat buatan manusia yang diciptakan melalui proses artifisial untuk zat beracun yang tidak diproduksi dalam organisme hidup, yang biasanya disebut toksikan dan toksin. Selanjutnya dipaparkan oleh Dali Marta pada tahun 2003 tentang tanaman patah tulang. Tanaman patah tulang memiliki glikosida, saprogenin, dan asam alegat. Pada tahun 2010 yang dipaparkan oleh Seti, Yoadi, dan Sartika, yaitu saprogenin mempengaruhi kolagen atau tahap awal perbaikan jaringan. Dan pada tahun 2010 yang dipaparkan oleh Tohana dan Asir, yaitu tanaman patah tulang memiliki alkoid, tanin, flavonoid, steroid, triterpenoid, dan hidroquin. Yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana aktivitas antiinflamasi dari beberapa fraksi tanaman patah tulang terhadap udem yang ditimbulkan oleh keragenan pada telapak kaki tikus. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian menguji aktivitas antiinflamasi dari beberapa fraksi tanaman patah tulang terhadap udem yang ditimbulkan oleh keragenan pada telapak kaki tikus. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas antiinflamasi dari beberapa fraksi tanaman patah tulang. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. 2.1 tanaman patah tulang. Tanaman patah tulang dapat
dapat mereka diklasifikasikan tidak sebagai berikut, bisa diberikan yaitu surat kingdomnya yaitu plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, spesies Etirucale. bahwa sebagian Pada besar tahun calon peserta 2010 yang bermohon dipaparkan bahwa, oleh Tuana dan Nasir, mereka tanaman patah tulang mengandung bisa getah asam. Di mendapatkan dalam getah surat asam itu tugasnya memiliki apabila tanin, dari perpustakaan triterpenoid, sudah steroid, lebih dahulu memberikan flavonoid, alkaloid, surat. eupol, Jadi paraxastero, memang lakterol, prosedurnya lakterol, seperti itu kutsyuk, karena hidroquinon, mereka tidak punya dan dasar hidroquinon. untuk Pada memberikan tahun surat tugas 2011 itu. yang Jadi dipaparkan kalau oleh misalnya Julianus logikanya tentang kalau tanaman surat patah tugas tulang sudah yang bersifat masuk, toksik. Nah, saya kan surat sudah jelaskan panggilan apa itu toksik. atau surat Dia bisa dari perpustakaan pada kulit sudah dan ada, bisa juga pada baru mata. berdasarkan surat Selanjutnya pada itulah tahun mereka 2017 akan oleh mengeluarkan surat Yukwi tugas tentang bagi memiliki para aktivitas guru antibakteri yang akan dapat mengikuti mencegah infeksi kegiatan pada ini. luka. Jadi itulah, Nah, teman-teman yang kita banyak ketahui bersama, peserta menyampaikan tanaman hal patah tulang itu Jadi mohon bukan pertimbangan hanya kalau mungkin sebagai sudah bukan ada hanya sebagai surat dari pengobatan perpustakaan, baru terhadap mereka akan memberikan surat tugasnya. patah tulang itu Karena sendiri, itu tetapi juga sebagai aktivitas ketika antibakteri. mereka Nah, dia bisa mendapatkan juga pada luka, sertifikat, mereka pada harus luka menyertakan, sehingga banyak mereka harus menyertakan surat, tanaman patah tulang ini banyak panggilan sekali yang dari memiliki perpusnas manfaat-manfaat. Mereka juga tidak sembarang 2.2 yaitu informasi yang dikemukakan mencantumkan oleh Ki dan atau Hayes pada tahun memberikan 1996. sertifikatnya Informasi pada adalah respon misalnya terhadap untuk cedera pendidikan jaringan dan pangkat itu harus infeksi. disertai dengan Selanjutnya tugas pada tahun panggilan ikut 2008 indek dari dipaparkan oleh pihak Suralkar, pelaksana. yaitu metode uji Seperti itu, Bu. antiinflamasi. Terima Nah, kasih. metode uji antiinflamasi ini dia terdapat 3 induksi. Yang pertama itu induksi asam asetat, induksi histamin, dan induksi asam arakidonat pada udem daun telinga. Nah, pada saat uji penelitian yang saya paparkan saat ini, kita menggunakan induksi karagenan. Selanjutnya yaitu 2.3 tentang ekstraksi maserasi. Nah, apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah metode pemisahan kimia yang berdasarkan atas kelarutan komponen dengan pelarut yang digunakan. Selanjutnya yaitu apa sih maserasi itu? Maserasi adalah proses ekstraksi simplicia yang menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Selanjutnya yaitu 2.4 tentang karagenan. Karagenan adalah sulfat polisakarida bermolekul besar sebagai induktor inflamasi yang dipaparkan oleh Corsini et al. Pada tahun 2005. Karagenan ini memiliki keuntungan tidak meninggalkan bekas, tidak menimbulkan kerusakan jaringan, dan memberikan respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi dibanding senyawa iritan lainnya, menurut Siswanto dan Nurlita pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu tikus galur wistar oleh Ratus yang bernama Latin Ratus norvegicus L. Tikus putih atau Ratus norvegicus atau biasa dikenal dengan nama Latin Norway rat berasal dari wilayah Cina dan menyebar di Eropa bagian barat Sirois pada tahun 2005. Pada wilayah Asia Tenggara, tikus ini berkembang biak di Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Singapura, menurut Adiati pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu 3 metodologi penelitian. 3.1 yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan di laboratorium. Sebenarnya penelitian ini dilakukan hanya beberapa hari di laboratorium kimia organik FMIPA Unsad. Alat dan bahan yaitu alat gelas, oven, batang pengaduk, corong pisah, corong, kertas saring, timbangan analitik, rotari, evaporator, jarum sonde, jarum suntik, kandang tikus, tempat minum dan tempat makan tikus, penggaris, spidol, dan stopwatch.
Selanjutnya yaitu ada bahan tanaman patah tulang diambil dari Tompaso, Sulawesi Utara. Tikus putih jantan, Galur wistar atau Ratus nurvagicus yang diambil dari desa Kamanga, Kabupaten Minahasa Tenggara ya, yaitu etanol, N-heksan etil asetat aquades, CMC 1%, natrium dioklofenak, karagenan, larutan NaCl. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Preparasi sampel. Yang pertama itu kita sudah mengambil tanaman patah tulang. Nah, setelah kita mengambil tanaman patah tulang, kita dibersihkan dari pengotor, dikering anginkan selama 1 minggu atau kalau memang cuacanya bagus bisa sampai 5 hari. Di blender hingga halus, diayak menggunakan ayakan sehingga menjadi serbuk tanaman patah tulang. Selanjutnya yaitu ekstraksi dan vaksinasi. Ekstraksi. Nah, setelah menjadi serbuk tanaman patah tulang, kita mengambil 100 gram dimaserasi dengan etanol selama 2 kali 24 jam. Disaring lalu dipekatkan dan disimpan dalam oven sehingga menjadi ekstrak kental etanol. Selanjutnya vaksinasi. Ekstrak etanol kita mengambil 5 gram, dilarutkan dalam 50 ml aquades, dipartisi dengan menambahkan 50 ml N-heksana, dikocok dalam corong pisah dan didiamkan selama 10-15 menit. Jadi di sini dia menjadi 2 lapisan itu karena di situ kan dikocok dalam corong pisah dan didiamkan selama 10-15 menit. Nah, sedangkan corong pisah itu kalau kita melakukan penelitian di situ ada dua pas kita taruh ekstrak etanol itu, kalau misalnya kita mau putar DP itu pas corong pisah itu, pokoknya dia mau dapat 2 lapisan. Masih mau dibilang masih belum tersamarkan DP partikel-partikel masih besar-besar yaitu dia jadi 2 lapisan. Terus diambil lapisan N-heksana, dilakukan beberapa kali hingga lapisan N-heksana terlihat bening. Ditambahkan lapisan aquades, difraksinasi kembali dengan cara yang sama menggunakan 50 ml etil asetat. Selanjutnya diuapkan menggunakan rotary evaporator. Nah, di sini kita pakai fraksi N-heksana, fraksi etil asetat, dan fraksi air. Selanjutnya yaitu uji antiinflamasi. Hewan uji kita bisa gunakan 15 ekor. Nah, yang sudah kita ketahui bersama dan tadi yang saya sudah jelaskan, paling banyak itu digunakan tikus putih jantan, dan pada saat uji coba bisa 15 ekor, bisa berapapun. Dipuasakan selama 18 jam, minum tetap diberikan, ditimbang, tikus diinduksi karagenin sebanyak 0,5 ml pada salah satu kaki. Nah, di sini ada kontrol negatif, kontrol positif, ekstrak 5%, ekstrak 10%, dan ekstrak 15%. Nah, kita sudah bagikan ada kontrol negatif, ada kontrol positif, ekstrak 5%, ekstrak 10%, sama ekstrak 15%. Diberikan masing-masing ekstrak fraksi tanaman patah tulang, kontrol positif dan kontrol negatif, sehingga pengukuran volume edema. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan dianalisis dengan uji Levin, menghasilkan uji analisis of variance atau ANOVA satu arah dengan taraf kepercayaan 19%, sehingga dapat diketahui apakah perbedaan yang diperoleh bermakna atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT dengan metode LSD. Sekian presentasi yang saya paparkan, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, lupa ya sama salam literasinya. Baik,
Ini keren banget. Boleh kembali ke yang pertama yang boleh kembali ke presentasi, Nak. Boleh kembali ke presentasi, sayang, yang tadi. Boleh share screen lagi, sayang. Boleh kembalikan kembali ke presentasi tadi, Nak. Siapa tadi? Baik, Arnisa, itu luar biasanya, sepertinya udah lengkap apa yang sudah kau buat pada rencana atau pada proposalmu ini. Nah, satu hal yang bisa Mem salut dari kau adalah selain secara keseluruhan contoh praktis proposal yang sudah Arnisa sampaikan, yang sudah Arnisa presentasikan, ada teknis lainnya pada saat kita belajar online seperti ini, bahwa Arnisa meskipun sebenarnya sudah dari Amurang sudah kos di Manado, tetapi tempat kuliah, tempat kosnya Arnisa itu terkendala jaringan. Nah, usaha yang dilakukan oleh Arnisa adalah Arnisa datang ke rumah temannya agar bisa duduk bersama, bisa mengikuti perkuliahan, karena kan kita PJJ-nya mahasiswa belajar dari rumah. Begitu juga dengan dosen pengampu. Baik, Arnisa boleh kembali full bukan full screen ya. Ya udah, kembali. Nah, Arnisa akhirnya datang ke rumahnya Pitoy untuk bisa belajar bersama dengan harapan masih tetap menjaga protokol kesehatan. Kali ini Arnisa dengan Pitoy tidak menggunakan masker ya, tetapi tetap mau dibilang jaga jarak. Bagaimana mau jaga jarak sementara hanya menggunakan satu kamera laptop ya, gitu. Jadi tidak, kalau misalnya Arnisa pakai HP masih di rumahnya Pitoy, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ini Arnisa nebeng satu kamera di laptopnya Pitoy atau Arnisa, jadi berdua ya. Nanti teman-teman yang lain juga boleh menyikapinya dengan positif. Tapi tolong sesudah ini jangan lupa harus kontrol protokolnya. Oke, Pitoy sama Arnisa ya, sekali lagi salut buat kalian, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemik atau situasi kondisi khusus. Baik, sekali lagi terima kasih Arnisa juga Pitoy, tetap semangat ya. Terima kasih, Ci. Sama-sama sayang ya.